CSC berdiri itu tahun 2003 berdirinya. Kebetulan itu pendirinya saya sendiri, Akil Lazi, namanya. Tuh. Awalnya sih sebenarnya sakit hati saya, karena punya Vespa sakit hati. Gitu. Ketika saya punya Vespa nongkrong di tahun 2002 tuh, ya kan, nongkrong sama bareng-bareng orang-orang motor-motor biasa. Dibilang gini sama itu orang, motor butut gitu. Awalnya mah gitu. Akhirnya punya pikiran, waduh, ini motor biar butut juga ya kan bisa menghasilkan orang-orang baik. Makanya di tahun 2003 itu saya bentuk tongkrongan di Cinere Scooter Club. Ya sampai sekarang dah nih, sampai 2020. 7 lebih ya? 18 ya? 18 tahunan lah. Tuh, masih muda. Berarti kalau kumpul-kumpul di sini ya udah gabung sama bengkel. Sekarang emang base campnya di sini, bengkel, sekretariat, semuanya di sini biar kumpul semuanya. Dulunya ada, kita di 1 kilo dari sini dah ada di depan ruko orang itu juga kita numpang gitu. Cuman kan nggak enak juga nongkrong di depan ruko orang gitu, nggak bebas gitu. Kalau di sini enak, kita mau lagu-lagunya juga aman gitu. Mau lagu apa kayak dangdut, rock, enak semua gitu. Terus kalau untuk cara gabung di komunitas CSC ini sendiri gimana? Oh, buat yang mau masuk anggota baru nih, ya sebenarnya sih nggak muluk-muluk amat kalau masuk anggota CSC. Yang penting tuh dia punya jiwa Vespanya, jiwa skuterisnya, dan dia bisa membawa nama baik klub yang dia akan tumpangi itu. Udah selesai. Terus kenapa di antara banyak motor lain kayak motor Harley, motor metik-metikan lah, Jepang, kenapa lebih milih Vespa? Kalau disuruh milih motor Harley apa Vespa, kalau Harley saya nggak sanggup beli, ya kan? Kalau Vespa saya sanggup beli, sanggup ngurusinnya. Udah gitu emang kalau saya pribadi turun-temurun dari engkong Vespa, dari babak Vespa, keluarga Vespa semuanya. Gitu. Dari tahun jebot emang iya gitu. Makanya saya pengen nurunin nih dari sesepuh keluarga gitu, pecinta Vespa gitu. Tapi bukannya perawatan Vespa itu mahal ya, Bang? Kalau perawatan udah pasti mahal, nggak cuma Vespa doang, cewek apalagi mahal, ya kan ke salon. Oh, Vespa juga gitu perawatannya. Makanya Vespa itu sebenarnya nggak butut. Vespa itu termahal sebenarnya. Motor termahal di dunia sebenarnya itu. Banyak orang yang belum ngerti gitu. Di dalam komunitas ini nih ada event apa aja? Event kalau kita tuh di CSC-nya sendiri ya, kita pernah bikin event anniversary-nya juga, pernah baksos juga pernah. Tapi tiap tahun sekali di bulan puasa kita ngadain baksos, bagi-bagi takjil, santunan anak yatim. Itu sih kita berjalan di situ aja. Sampai sekarang nih lagi Covid kayak gini, jadi kegiatannya apa nih, Bang? Kegiatannya itu sempet waktu bulan puasa kemarin itu sempet baksos juga ya, bagi takjil sama masker. Nah, sampai sekarang ini kegiatannya cuma ya kayak gini aja paling. Kagak ada kegiatan event di luar juga, susah kita. Eventnya udah jarang, event Vespa gitu. Terus ngomong-ngomong soal event, pasti kan di dalam komunitas ini siswanya juga pasti sering touring segala Iya. macam. Kira-kira udah kemana aja nih? Kalau touring itu ada yang udah mewakili itu yang paling jauh ini Papua ya. Papua. Ke Papua itu pun dari jenis gendernya wanita nih, perempuan yang di belakang saya nih. Iya, dia mewakili nih. Tuh, ya alhamdulillah atu-atunya ini kesayangan walaupun gede begini juga. Memang gede-gede juga begini orang ya. Wah, Allah. Adat juga gede, kita harus turutin, kita harus jaga gitu. Kita punya anggota wanita cuma 1 gitu. Itu mbaknya jalan sendiri apa gimana? Ada sih beberapa rombongan, tapi dia emang bawa motornya sendiri, nggak boncengan, nggak ngeboncengin gitu. Ya alhamdulillah selamat sampai sekarang nih, masih hidup orangnya. Jakarta kan masih banyak yang bagus nih tempatnya. Buat touring juga pasti banyak kan, apalagi orang luar daerah Jakarta pada pengennya ke Jakarta. Iya. Kenapa ini ke Papua gitu? Enggak, sebenarnya nggak ke Papua aja sih kita pengen. Kebetulan waktu itu emang arahnya arah ke sana gitu. Kita sih emang ada planning
pengennya mau keluar negeri gitu. Kemana ke, yang penting keluar negeri. Emang waktunya belum tepat, emang baru diwacana doang nih gitu. Ya mungkin ke tempat-tempat daerah lain bakalan kita datengin juga. Luar negeri naik Vespa? Iya, Emang bisa? insya Allah bisa, insya Allah. Kalau mau Bang Akil mah, Bang Jago. Lihat di Instagram sama di YouTube, Mm-mm. CSC ini punya channel YouTube namanya Vespa Story Ah, yang ngebahas tentang seputar Vespa. iya. Udah berapa lama channel ini dibuat kira-kira Bang? Channelnya dibuat itu belum lama sih. Saya juga nimbrung masuk ke Vespa Story-nya belum lama gitu. Kebetulan saya sendiri host di situ. Belum iya. Jadi malu. Promosi dikit. Bayar. Oh berarti host juga nih? Iya. Biasa interview orang sekarang di interview? Nah, itu dia yang groginya sebenarnya. Biasanya kita ngeledekin orang nih, kita interview, kalau bolak-balik kita kan pertanyaan. Kita sekarang balikannya. Jadi repot. Kasih tahu dong alasan kenapa bikin YouTube Vespa Story. Nah, salah satunya gini, kita di Vespa ini kan banyak anak-anak yang baru main Vespa nih, pemula nih gitu. Makanya di Vespa Story-nya itu pun kita bikin konten di klinik-klinik Vespanya nih, di bagian-bagian part yang anak-anak yang belum tahu, servis ringannya nih gitu, standarnya lah gitu kan. Ini kita kasih tahu, ini. Jadi dia ketika trouble di jalan, dia nggak banyak tanya nih, telepon sono sini. Jadi dia tinggal buka YouTube aja gitu. Oh ini nih masalah di sini, mogoknya di sini gitu. Tapi untuk masuk ke komunitas ini sendiri ada persyaratan yang penting banget ya? Persyaratan penting banget sih, yang penting banget ya, dia diizinin sama orang tua bisa gabung di sini. Udah persyaratannya itu. Untuk persyaratan selanjutnya itu kita bisa pertimbangkan gitu. Ini kan komunitas Vespa nih, untuk orang yang nggak punya Vespa diwajibkan untuk punya Vespa nggak kalau untuk masuk ke komunitas? Kalau diwajibin enggak, tapi kesananya udah pasti dia punya perasaan, oh gua nggak enak nih, gua harus beli Vespa gitu. Tapi kita nggak pernah, lu harus punya Vespa, nongkrong di sini, enggak gitu. Sewaktu-waktu dia punya pikiran, oh iya masa gua make ini terus nih ya kan, beli nyicil biar pun kata mesinnya doang nih ya kan, bodinya doang, setengah doang gitu, nggak apa-apa, itu namanya udah usaha dia. Gitu. Oke, balik lagi ke touring. Balik touring, oke? Ya, Kalau kita touring itu kan pasti ada susah senengnya nih ya Bang ya? bener. Boleh nggak diceritain susahnya gimana, senengnya gimana? Apa ada hal-hal kocak gitu yang sampai sekarang nggak dilupain? Kalau masalah touring kemana-kemana itu sebenarnya emang banyak susah senengnya, tapi gimana caranya kita bikin seneng terus di situ. Susah, tapi kita bikin seneng, ya kan? Teman kita susah bannya bocor, gimana kita biar menghibur dia, biar dia seneng, ya kan? Kita keprokin, ya kan? Lu ngapa bannya bocor ya? Udah tambel, gitu. Kita ganti bareng-bareng, gitu. Pokoknya di dalam perjalanan itu kita jangan ada rasa males sama dia, gitu kan? Ngerepotin, jangan. Itu malah bikin suasana nggak enak, jadinya. Oke, harapan kedepannya buat komunitas CSC ini apa Bang? Harapannya ya semoga semua anggota di CSC ini tetap solid, kompak, dan tambah lagi anggotanya gitu. Amin. Ya Robbal Alamin. Ada niat pembagian KTA nggak? Pembagian KTA udah pasti ada karena kita kemarin udah sounding ke ketua yang baru yang saat ini. Kita mau perbaharui KTA yang baru ini gitu di masa jabatannya dia. Gitu. Terus untuk kalau menjabat sebagai ketua Vespa biasanya berapa periode? Biasanya kita kasih itu satu ketua itu ngejabat di 4 tahun. Kalau di CSC itu 4 tahun gitu. Kalau emang kinerja dia bagus, ya udah berlanjut lagi sampai berapa periode pun, kalau dia kinerja bagus sampai seumur hidup pun silakan gitu. Terus untuk apa namanya? Untuk persyaratannya sendiri dari kedua ada syarat-syarat tertentu nggak? Persyaratan sendiri yang penting itu dia bertanggung jawab atas anggota-anggotanya. Dia bisa ngatur semua anggota-anggotanya. Ya dia atur lah semua jalur organisasinya. Itu doang. Terus untuk pemilihan ketuanya gimana nih Bang? Kalau saat ini kan udah 5 periode ya, 5 ketua lah ngejabat sampai ketua yang terakhir ini. Dari ketua yang pertama sampai yang kedua itu kita waktu itu kita voting. Kita ada kandidat, itu kan kita voting mana-mana. Nah untuk yang sekarang ini dari ketua yang sampai kelima ini
kita turun-temurun. Dari ketua ini misalkan mengundurkan diri atau udah nggak ngejabat lagi, jadi di bawahnya ketua ini wakil atau sekretaris yang naik menggantiin ketua gitu. Jadi biar bisa ngerasain semua jadi bertanggung jawab itu jadi ketua. Jadi kalau anak baru pun yang supaya nanti jabatannya langsung jadi sekretaris udah bisa jadi ketua ya? Itu kita lihat, itu nggak langsung kita masukin di struktur organisasi. Kita lihat dulu nih beberapa bulan, beberapa tahun jadi anggota, bisa nggak kita ajuin, kita angkat ke organisasi, ke pengurusan gitu.